Kak Leon, kok ada di sini? Lagi lihat pameran juga? Oh, iya, ucap Leon terlihat kaget. Ia menoleh ke arah wanita yang di sampingnya. Ini pacar baru Kak Leon ya? Apa? Bukan, dia hanya teman. Kok jadi gugup gitu sih? Tenang aja. Lagian kalau dia pacar kakak, aku ikut senang kok. Kita tidak akan ganggu kalian kok. Iya kan gak? Tanya Meta kepada pria tinggi yang ada di sampingnya. Pria itu hanya tersenyum menanggapi pertanyaan itu, tanpa ada niat untuk menjawab. Kalau gitu, bersenang-senanglah dengan kencan kalian. Aku dan Arga akan ke sebelah sana dulu, ucapnya tersenyum, dan pergi diikuti oleh Arga di belakangnya. Setelah kepergian Meta dan Arga, Leon terlihat canggung seperti ia ketahuan selingkuh. Lip, kamu gak apa-apa kan? Tanya Leon. Namun pertanyaan itu tak ada jawaban dari si wanita bertinggi 150 cm itu. Lipia, kamu kenapa? Apa? Jawab Lipia tersadar dari lamunannya. Kamu udah tahu kan dia lagi sama cewek? Tanya Leon serius. Itu aku sudah tahu. Tenang saja Leon, aku tidak apa-apa kok. Selain mengajak Lipia ke sebuah pameran lukisan, Leon pun mengajak Lipia berkeliling kota Arola, melihat pemandangan yang indah dan gedung-gedung menjulang tinggi. Hingga pukul 10 malam, Leon pun mengantar Lipia. Makasih ya, sudah mengajak aku keliling kota Arola. Ketika malam hari, pemandangannya sangat indah. Aku menyukainya, ucap Lipia kepada Leon. Kamu senang? Kalau begitu, nanti aku akan mengajak kamu lagi, karena banyak tempat yang lebih indah di kota ini. Jawabnya tersenyum. Apa kamu tidak sibuk? Tanya Livia. Jika ada waktu luang, aku akan menyempatkan waktuku untukmu. Bagaimana? Oke, aku setuju. Di balik kaca rumah terlihat seorang pria memperhatikan gerak-gerik yang ada di luar jendela. Ia menatap kedua orang tersebut, lalu kembali duduk menonton televisi. Pintu rumah terbuka. Lipia melihat pria itu sedang serius menonton sebuah acara yang ada di televisi. Mas Arga sudah pulang ya? Kenapa baru pulang jam segini? Tanya Arga. Tanpa menoleh, ia masih tetap fokus di layar itu. Lain kali, pulanglah lebih awal. Kamu seorang wanita dan dia seorang pria. Tidak baik jika pulang terlalu malam hanya karena jalan dengan pria. Ucap Arga ketus. Ia mematikan televisi. Cepatlah mandi. Tidak baik juga jika mandi terlalu malam. Timpalnya. Lalu pergi ke kamar. Lipia sejak tadi hanya berdiri mematung. Ia bergegas ke kamar dengan agak sedikit membanting pintu. Lagi-lagi dia seperti itu. Kadang baik, kadang jahat. Dia saja bebas mau pulang jam berapa. Kenapa aku tidak boleh? Apa dia punya kepribadian ganda? Dasar monster, ucap Lipia menggerutu di dalam kamar. Ia heran, kenapa seorang pria tampan berperilaku aneh itu harus ia sukai. Pria itu tidaklah baik. Ia hanya kadang mengomel dan bersikap acuh tak acuh. Seakan-akan ia hidup sendiri tak menganggap Lipia. Tapi nyatanya Lipia berusaha selalu untuk bisa menuruti semua apa yang dimau Arga. Inilah awal mula kisah seorang gadis bernama Lipia yang bermula ketika ia mencoba mencari jodoh di sebuah aplikasi. Beberapa bulan lalu, bilang aja kalau kalian tuh mau pamer punya menantu, mau kepala polisi, jenderal, dokter, dan pilot kek, mama juga tidak peduli. Pakai nyeritain segala menantunya ke mama, ucap seorang wanita paruh baya sambil duduk di atas kursi yang terlihat raut wajahnya sedikit kesal. Mama kenapa sih? Abis pulang dari arisan ngomel-ngomel gak jelas. Kamu tidak usah urusin mama.
Urusin aja diri kamu sendiri. Kapan kamu nikahnya? Boro-boro punya cucu, calon mantu aja tidak punya. Mama Rita beranjak dari tempat duduknya. Ia menoleh kepada anak semata wayangnya itu. Kalau kamu tidak mau mama terus-terusan dijadiin bahan bercandaan mereka, seharusnya kamu mikir, kapan kamu dapetin calon suami yang kaya? Mama Rita pun pergi, menyisakan Lipia di ruang tamu. Apa hebatnya menikah? Mama saja sudah menikah malah memilih bercerai dengan papa, gerutu Livia. Livia lalu membuka handphonenya. Ia melihat ada notifikasi yang berisi pesan di sebuah aplikasi. Kemudian ia melihat profilnya terlebih dahulu. Livia melihat foto-foto di profil itu, yang ternyata pria itu adalah seorang tentara yang sedang mencari wanita yang akan dijadikannya istri. Ia terlihat senang karena ada seorang tentara yang memberinya sebuah pesan singkat. Lipia mulai membalas pesan itu. Assalamualaikum dek, bisakah saya berkenalan dengan adiknya? Sebelumnya, mohon maaf jika saya mengganggu. Perkenalkan, nama saya Andre. Saya adalah seorang tentara yang bertugas di daerah Pasir Bumi. Waalaikumsalam. Boleh, benarkah? Bukannya kita sedaerah ya? Aku tinggal di kota Pasir Bumi juga. Kalau begitu, salam kenal. Balas Lipia tersenyum. Ia bangun dari duduknya untuk ke kamar. Pria itu pun membalas, nama kamu? Apakah saya boleh mengetahuinya? Oh, iya, tentu saja. Namaku Livia. Nama yang sangat cantik, secantik wajahnya. Kalau boleh tahu, kenapa kamu mengikuti aplikasi ini? Semenjak saat itu, Livia selalu membalas pesan dari Andre, hingga bertukaran nomor telepon. Andre selalu menelponnya hampir setiap hari. Hingga suatu hari, kamu tidak sibuk ya? Setahu aku, bukankah tentara itu sangat sulit untuk mengabari orang lain, apalagi berbicara lewat telepon? Itu aku bisa mengatasinya. Aku hanya ingin selalu memberimu kabar. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa. Aku takut nanti atasanmu marah padamu. Bagaimana kalau kita bertemu? Apa bisa? Bukankah kamu sedang bertugas? Bisa? Bertugas bukan berarti aku tidak boleh bertemu orang lain, bukan? Oke, kapan kita bertemu? Gimana jika besok? Besok aku bebas dari tugas. Kalau kamu mau, aku akan ke sana dan menjemputmu. Menjemputku? Kita memang mau kemana? Livia, sini nak. Livia, teriak Mama Rita memanggil Livia. Iya mah, bentar, sahutnya. Dre, udah dulu ya. Nanti kita bahas lagi. Mamaku manggil. Aku soalnya, terang Lipia kepada Andre. Sambungan telepon pun ditutup. Lipia keluar dari kamar. Ada apa sih mah? Lipia gak budek kali sampai teriak-teriak gitu. Ucapnya menggeliat, lalu menguap, belum menyadari kehadiran seorang pria yang ada di hadapannya. Arga, maaf ya. Lipia memang seperti itu, ucap Mama Rita kepada ponakannya setelah melihat kelakuan anaknya itu. Kamu ini, ada Arga datang ke rumah pakai baju gak sopan, kayak gitu. Cepat ganti baju. Lipia tercengang melihat Arga. Wajahnya yang tampan, bahu yang tegap, badan yang kokoh, dan sangat tinggi. Ada di hadapannya, sedang memperhatikan ia. Lipia pun tersadar, dan cepat-cepat lari menuju kamar. Ia membanting pintu. Astagfirullah Lipia, bentak Mama Rita. Maafin anak tante ya Arga, tante jadi malu, kata Mama Rita. Tidak apa-apa tante, Lipia sangat lucu. Ternyata Lipia sudah besar. Iya, badannya memang sudah besar, tapi pikirannya tetap saja seperti anak kecil.
ucap Tante Rita menghela napas. Ya sudah, Tante siapin air minum dulu ya. Kamu duduk dulu di sofa, timpalnya. Oh, ini Tante, aku mau ngasih ini sedikit oleh-oleh buat Tante dan Livia. Apa ini? Harusnya kamu jangan repot-repot seperti ini. Ya sudah, Tante terima ya. Makasih oleh-olehnya loh. Setelah membanting pintu, Livia bersandar di balik pintu. Napasnya seperti ingin lepas dari tenggorokan. Jantung pun terasa akan copot. Jika ia tidak sadar, hampir saja ia menjatuhkan air liurnya di hadapan Arga. Bodoh, kenapa bisa Arga di sini? Ah, malu. Livia berjalan ke arah cermin. Ia melihat bayangannya sendiri di cermin, memakai celana pendek dan kaos oblong. Rambutnya pun dikuncir berantakan tidak karuan. Livia, kenapa kamu seperti ini? Kenapa harus Arga yang melihat aku seperti ini? Aku baru ingat kenapa kamu dari pagi belum mandi. Why? Teriak Livia di cermin sambil mengacak-acak rambutnya. Yah, aku harus mandi. Aku harus terlihat cantik di depan Arga. Biar Arga sadar kalau aku memang cantik dan wangi. Livia buru-buru mengambil handuk menuju kamar mandi. Setengah jam kemudian, yeay, mandi udah, pakai baju bagus juga udah, pakai parfum juga udah, make up tipis aja udah cantik gini. Oke, yang belum ketemu Arga, let's go. Livia lalu pergi ke ruang tamu. Ia hanya menemukan mamahnya yang sedang menonton TV. Wah, mau kemana anak mama harum sekali? Mas Arganya mana mah? Tanya Livia bingung karena hanya menemukan ibunya di ruang tamu. Tak ada orang lain lagi. Telat kamu, Arga sudah pulang dari setengah jam yang lalu. Mama kok nggak ngelarang Mas Arga pulang? Kenapa juga Mama harus ngelarang Arga pulang? Tanya Mama Rita bingung. Ya setidaknya Mama ngulur-ngulur waktu supaya Mas Arga tetap di sini dulu. Emang Mama lagi main sepak bola ngulur-ngulur waktu? Ya seenggaknya tuh tunggu aku keluar dulu, kata Livia. Tungguin kamu keluar? Bukannya kamu tadi keluar, terus malah ke kamar lagi. Yang salah siapa? Aku kan pengen ketemu Mas Arga, ucap Livia cemberut. Mama Rita melihat penampilan anaknya. Dari bawah hingga atas, ia menaruh curiga kepada anaknya. Oh, jadi kamu tampil cantik wangi gini demi dilihat Arga, ucap Mama tegas. Mama Livia menghela nafas. Livia pun memang tak bisa mengelak bahwa ia memang sudah jatuh hati kepada pria itu. Sejak SMP, sejak pria itu bilang bahwa ia akan menjaga Livia dari orang jahat. Mama Rita pun menatap anaknya, lalu menyuruhnya untuk duduk di dekatnya. Ia membelai rambut Livia dengan lembut. Mama tahu perasaan kamu seperti apa. Kamu bisa mencintai siapapun di dunia ini. Mama pasti dukung. Apalagi pria itu pria kaya. Pasti Mama adalah supporter kamu yang paling depan buat dukung kamu. Asal pria itu baik dan sayang ke kamu, terang Mama Rita. Jadi Mama ngerestuin aku sama Mas Arga.